Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat bergabung dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini tanggal 6 Oktober 2025, hari Senin, bersama saya Yahya Wijaya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan yang baru menjalani hari ini. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami dan kami berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, bacaan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 137. Mazmur 137 berisi demikian. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel, yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Saudara-saudara, dulu boyband Kus Plus yang sedang naik daun pernah dimasukkan penjara oleh rezim Soekarno karena dianggap menyebarkan budaya asing yang tidak selaras dengan moralitas Indonesia. Para penggemar Kus Plus waktu itu merasa geram dan kehilangan. Tentu saja para personel Kus Plus sendiri sangat kecewa dan sedih. Betapa tidak, pemenjaraan mereka bukan hanya mengancam popularitas dan penghasilan mereka, tetapi juga merampas kebebasan mereka. Kus Plus punya alasan kuat untuk marah dan putus asa. Namun, penjara tidak dapat benar-benar membungkam mereka. Karena di dalam penjara itulah tercipta sebuah lagu baru yang kemudian menjadi salah satu karya unggulan mereka. Judulnya Penjara Cipinang, dan isinya adalah pengalaman mereka ketika dikurung di sana. Saudara-saudara, Mazmur 137 menggambarkan suasana hati orang-orang Israel ketika mereka dibuang di Babel. Sebagai orang-orang buangan, mereka kehilangan segala-galanya. Yang bisa mereka lakukan hanya mengenang kejayaan mereka di masa lalu, keindahan kota tempat tinggal mereka, keagungan tempat ibadah mereka, dan suasana gembira yang mereka dulu nikmati. Dalam keadaan sedih dan sengsara, mereka masih dipaksa untuk menyanyi. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian Sion, perintah orang-orang Babel yang menawan dan menyiksa mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa menyanyi tentang keindahan dan keagungan tanah air, sedangkan semua itu telah direnggut dari kehidupan mereka? Sungguh sebuah penderitaan tersendiri ketika kita dipaksa untuk tampil seolah-olah penuh sukacita, padahal kenyataannya sebaliknya. Namun saudara-saudara, penderitaan itu justru membuat mereka mampu menghasilkan sebuah nyanyian baru
yang mengungkapkan kerinduan pada tanah air, pengharapan akan keadilan Tuhan, dan tekad untuk terus percaya dan setia kepada Allah. Maka jadilah Mazmur 137 itu. Saudara-saudara sekalian, situasi sulit tidak perlu menghancurkan hidup kita sama sekali. Di balik segala kesusahan dan kemarahan yang kita rasakan ketika kita berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Tuhan seringkali menyediakan celah bagi kita untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan indah, yang pada saatnya akan menjadi kenangan yang kita syukuri. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala kemurahan-Mu, untuk segala berkat yang Kau sediakan bagi kami, yang telah kami nikmati sepanjang hidup kami. Berikanlah kami hikmat, agar setiap kali kami dapat merasakan kehadiran-Mu, mengenali kedatangan-Mu, dan kami dapat berkarya sesuai dengan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sulit. Tuhan kiranya menolong mereka, memberikan harapan, memberikan kekuatan untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka, dan memberikan mereka hikmat supaya mereka dapat menghasilkan sesuatu yang baik dari tengah-tengah situasi sulit mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang saat ini sedang dirawat, baik di rumah sakit maupun di rumah sendiri, mereka yang lanjut usia, mereka yang kesepian, mereka yang saat ini putus asa. Tuhan menyertai mereka, dan biarlah mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.